Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Sebelum pelajaran dimulai, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu ya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Oke, alhamdulillah kalau hadir semua. Apa kabarnya hari ini? Nanti kalau Ibu bilang, apa kabarnya hari ini? Jawabannya, alhamdulillah, luar biasa, ceria-ceria, Allahu Akbar. Bisa? Kalau bisa, Ibu ulangi ya. Apa kabar semua? Ya, alhamdulillah. Baik, anak-anak Ibu semua, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, lebih baiknya kita berdoa. Baik, ketua kelas, silakan pimpin teman-temannya untuk berdoa. Oke, silakan. Kita berdoa dulu ya. Oke, berdoa selesai. Sebelum kita memasuki pembelajaran hari ini, anak-anak semua, siapa yang masih ingat pembelajaran minggu kemarin? Ya, Nisa. Mengenai gaya dan gerak, betul sekali. Anda semua ada yang masih ingat gaya apa saja yang telah Ibu jelaskan? Ya, betul. Gaya apa? Gas. Terus ada apa gaya lagi? Ya, betul sekali Rina. Gaya GC. Gaya apa lagi anak-anak? Ya, gaya magnet. Gaya gravitasi bumi. Dan lain-lainnya. Nah, anak-anak semua, pembelajaran kita hari ini mengenai tentang fluida. Apakah dari anak-anak semua sudah membaca bukunya tadi malam? Sudah? Nah, alhamdulillah jika sudah. Karena nantinya kita akan melakukan praktikum sederhana mengenai materi fluida ini. Oke. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu dari peta konsep yang telah Ibu jelaskan, nantinya Anda semua dapat memahami serta menuliskan mengenai pengertian fluida. Selain itu, Anda semua dapat memahami mengenai tentang perbedaan fluida statis dan fluida dinamis. Anda semua, siapa yang di sini sudah mengetahui apa itu fluida? Ya, Aulia silakan. Fluida adalah zat-zat yang mampu mengalir dan menyesuaikan bentuk dengan bentuk tempat ataupun wadahnya. Biasanya, zat itu berupa zat cair maupun zat gas. Fluida memiliki sifat-sifat. Yang pertama, bisa mengalami perubahan bentuk. Yang kedua, bisa mengalir. Dan yang ketiga, memiliki kemampuan untuk menempati suatu wadah ataupun ruang. Fluida terbagi menjadi dua, ada fluida statis dan ada fluida dinamis. Fluida statis adalah, ataupun yang sering disebut dengan hidrostatika, merupakan salah satu cabang ilmu sains yang membahas tentang karakteristik fluida saat diam. Dan kita akan membahas mengenai tekanan pada fluida ataupun yang diberikan oleh fluida, yang mana ada gas atau zat cair pada objek yang tenggelam di dalamnya. Di dalam fluida ada namanya massa jenis. Massa jenis merupakan suatu ukuran kerapatan suatu benda dan didefinisikan sebagai berat suatu benda dibagi dengan volumenya. Dan semakin besar massa jenisnya, maka benda tersebut memiliki kerapatan yang besar. Massa jenis diformulakan dengan Rho sama dengan M per V. M merupakan massa benda
dengan satuan kilogram, V merupakan volume benda dengan satuan meter per kubik, dan Rho merupakan massa jenis suatu benda. Benda atau objek yang memiliki massa jenis lebih kecil akan selalu berada di atas massa jenis yang lebih besar. Contohnya, minyak akan selalu mengapung di atas permukaan karena massa jenis minyak lebih kecil dari massa jenis air. Ananda semua bisa melihat pada gambar seperti ini. Selanjutnya, ada tekanan hidrostatis. Tekanan hidrostatis adalah tekanan yang diberikan oleh air ke semua arah pada titik ukur manapun akibat adanya gaya gravitasi. Tekanan hidrostatis akan meningkat seiring dengan bertambahnya kedalaman diukur dari permukaan air. Tekanan hidrostatis ketika fluida dalam keadaan diam, maka titik kedalamannya beberapa pun tidak dipengaruhi oleh berat air, luas permukaan air, ataupun bentuk bejana air. Akan tetapi, berdasarkan luasan objek yang menerimanya atau kedalaman yang diukur. Tekanan hidrostatis ini menekan ke segala arah. Apakah Ananda semua sudah paham? Nah, tekanan hidrostatis ini memiliki rumus yaitu pH sama dengan Rho dikali G dikali H, yang mana Rho adalah berat jenis air, G adalah besar percepatan gravitasi, H adalah titik kedalaman yang diukur. Dan kita masuk ke dalam contohnya, yaitu pada aliran darah atau yang biasa kita sebut sebagai tekanan darah merupakan tekanan yang diberikan oleh darah, yaitu fluidanya, terhadap dinding. Selain adanya tekanan hidrostatis, ada juga tekanan mutlak. Tekanan mutlak adalah hasil dari penjumlahan antara tekanan luar dengan tekanan hidrostatis, atau yang sering disebut dengan tekanan total. Ananda semua bisa melihat rumusnya pada layar ini, yaitu PT sama dengan PO ditambah PGH, yang mana PT adalah tekanan mutlak, sedangkan PO adalah tekanan atmosfer. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang hukum-hukum fluida statis, yang mana itu ada hukum Pascal, yang mana bunyinya tekanan yang diberikan pada zat cair di dalam ruang tertutup akan diteruskan oleh zat cair itu ke segala arah dengan sama besar. Tekanan pada hukum Pascal dapat diturunkan menjadi rumusnya, yaitu F1 dibagi A1 sama dengan F2 dibagi A2, yang mana F1 yaitu gaya pada penampang A1, A1 yaitu luas penampang 1, dan F2 yaitu gaya pada penampang A2, dan A2 merupakan luas penampang 2. Selain adanya hukum Pascal, ada juga hukum Archimedes, yang mana merupakan gaya tekan atau gaya apung suatu benda dalam zat cair. Adanya gaya apung dapat menyebabkan suatu benda yang berada di air menjadi mengapung, melayang, dan tenggelam. Benda akan mengapung apabila gaya apung lebih besar dari berat benda, dan benda akan melayang jika gaya apung sama dengan berat benda, dan sebaliknya. Rumusnya yaitu ada FA sama dengan ROT dikali F dan BFG. FA sama dengan gaya apung atau gaya ke atas, Rho F sama dengan massa jenis fluida, dan G merupakan percepatan gravitasi. Contoh soal fluida statis. Sebuah besi yang bermassa 330 kg dengan volume 0,3 meter kubik masuk ke dalam danau. Pertanyaannya, apakah besi tersebut dikatakan tenggelam, mengapung ke permukaan air? Untuk menjawab soal tersebut, Ananda semua harus mengetahui terlebih dahulu mana massanya dan mana volumenya.
Maka untuk mempermudah, Anda semua membuat diketahui, yaitu M sama dengan 330 dan F yaitu volumenya yaitu 0,3. Dan masukkan rumusnya yaitu Rho sama dengan M per V. Dan hasilnya adalah 1100 km per meter kubik. Nah, jadi Anda semua jawabannya adalah benda tersebut termasuk ke dalam kategori benda tenggelam. Sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak, kita masuk ke dalam fluida dinamis. Fluida dinamis adalah zat yang alirannya bergerak secara ideal atau memiliki kecepatan dengan konstan. Dengan kata lain, alirannya tidak mengalami perubahan terhadap waktu. Di dalam fluida dinamis ada namanya hukum Bernoulli, yang artinya fluida yang mengalir semakin cepat pada tempat yang menyempit akan menimbulkan tekanan yang kecil. Hukum Bernoulli ini menyatakan jumlah dari tekanan serta energi kinetik dan energi potensial tiap volume yang berada di setiap titik aliran fluida adalah sama. Sekarang kita masuk ke dalam persamaan kontinuitas, yaitu jika fluida bersifat tak kompresibel, maka besarnya volume fluida yang lewat penampang A1 dan A2 persatuan waktu adalah sama besar, yang mana dirumuskan dengan A1 dikali V1 sama dengan A2 dikali V2, atau bisa juga AV sama dengan konstan. Dari persamaan di atas, maka persamaan kontinuitas untuk aliran yang menetap dan tidak kompresibel. Kenapa demikian? Karena AV konstan, maka debit fluida yang mengalir di dalam suatu pipa adalah konstan. Jumlahnya tidak berubah. Jadi, debit fluida adalah kontinu atau yang disebut juga bersinambungan, atau harganya di mana-mana selalu sama. Besaran AV dinamakan debit dan disimpulkan bahwa dengan Q yang mempunyai satuan meter per kubik atau dt atau juga bisa cm per kubik per dt, yang mana rumusnya Q sama dengan AV. Persamaan Bernoulli yaitu P ditambah setengah dikali Rho dikali V2 ditambah Rho dikali G dikali Y, hasilnya sama dengan konstan, yang mana persamaan ini mempunyai arti fisis bahwa jumlah ketiga komponen dalam persamaan tersebut adalah selalu tetap. Artinya, bila salah satu komponen berubah, maka kedua komponen lainnya juga akan berubah. Sekarang kita masuk pada contoh soalnya, yang mana kecepatan rata-rata aliran air pada sebuah selang yang berdiameter 4 cm adalah 4 meter per sekon. Hitunglah jumlah fluida air yang mengalir tiap detik. Untuk menjawabnya, kita buat diketahui D sama dengan 4 cm, R sama dengan 2 cm, dan sama dengan 2 dikali 10 pangkat min 2 meter. V sama dengan 4 meter per sekon, Q-nya yang ditanya. Maka untuk menjawabnya, kita membuat rumus Q sama dengan A dikali V sama dengan PR kuadrat dikali V. Dan hasilnya yaitu 1,6 dikali 10 pangkat min 3 meter per kubik per sekon. Selanjutnya kita membahas penerapan azas Bernoulli, yang mana ada teorema Tericoli, yaitu bahwa kecepatan aliran zat cair pada lubang sama dengan kecepatan benda yang jatuh bebas dari ketinggian yang sama, di mana rumusnya yaitu V sama dengan akar dari 2 G dikali H1 dan X sama dengan 2 akar H1 dikali H2, yang mana untuk keterangannya Q adalah aliran debit, V sama dengan kecepatan,
X adalah jarak pancaran, H tinggi air, dan G kecepatan gravitasi. Untuk itu kita masuk ke contoh soalnya, yaitu sebuah tangki berisi air setinggi 1,25 meter. Pada tangki terdapat lubang kebocoran 45 cm dari dasar tangki. Berapakah kecepatan dan jauh tempat jatuhnya air diukur dari tangki? Dan diketahui gravitasinya G sama dengan 10 m/s². Untuk menjawabnya, Anda semua harus membuat dulu terlebih dahulu diketahui. Setelah itu, baru tentukan pertanyaannya. Dan dijawab seperti gambar yang ini. Dan materi terakhir yaitu tentang perbedaan fluida statis dan fluida dinamis. Fluida statis yaitu fluida yang memiliki fase diam atau fluida dalam kondisi tidak bergerak, dan sedangkan fluida dinamis adalah fluida yang dalam kondisi yang bergerak. Jadi itu salah satu perbedaannya Anda semua. Dan pada perbedaan kedua bisa dilihat dari kecepatan, yang mana pada fluida statis tidak memiliki perbedaan kecepatan antar partikel fluida tersebut. Dan hal itu dapat dikatakan bahwa beberapa partikel fluida memiliki pergerakan kecepatan seragam, sehingga fluida tersebut tidak memiliki gaya geser. Sedangkan fluida dinamis ini memiliki kecepatan yang konstan terhadap waktu. Selain itu juga tidak mengalami perubahan volume dan tidak kental. Bahkan juga tidak mengalami putaran ataupun turbulan. Nah, jadi Anda semua, materi kita cukup sekian ya. Dan selanjutnya kita lanjutkan dengan melakukan praktikum sederhana. Silakan Anda semua selesaikan catatannya dan kita akan memulai praktikum. Sediakan alat dan bahannya ya. Archimedes, zat cair yang pertama itu bisa benda tenggelam. Bisa dilihat pada gambar bahwasannya wadah satu benda tenggelam karena tidak adanya pemberian garam sehingga massa airnya tetap. Dan pada gambar 2 benda melayang karena tadi kita hanya menambahkan 1 sendok garam dapat membuat benda melayang. Dan yang ketiga yaitu benda terapung dengan menambahkan 2 sendok garam. Jadi Anda semua nantinya dapat membuat laporan hasil praktikum yang akan Anda semua lakukan. Baik Anda semua, dari pembelajaran kita hari ini maka dapat disimpulkan adalah yaitu fluida adalah zat-zat yang mampu mengalir dan menyesuaikan bentuk dengan bentuk, tempat, dan wadahnya. Dan fluida juga terbagi menjadi 2 yaitu
fluida statis dan fluida dinamis. Fluida statis yaitu fluida yang tidak dapat bergerak, dan fluida dinamis adalah fluida yang dapat bergerak. Dan untuk mengetahui perbedaannya bisa dilihat dari segi pengertian dan kecepatan fluida tersebut. Jadi anak-anak semua, cukup sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Apabila ada kesalahan, Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa dikumpulkan ya hasil laporannya. Sampai jumpa.